Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, salam sehat, salam bahagia. Saya telah melakukan pembelajaran mandiri pada platform Merdeka Belajar pada topik kurikulum. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, mengapa kurikulum harus berubah? Yang pertama, tentunya agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi di masa depan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka sekarang dan masa depan. Kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan sudah mengalami perkembangan antara dulu dengan sekarang. Sebagai contohnya adalah pada pengumpulan tugas dulu kita lebih banyak menggunakan kertas. Sekarang pengumpulan tugas bisa melalui WA, email, dan Google Form, dan tentunya harus ada jaringan internet. Kemudian dulu kita menyimpan file dengan disket ataupun CD. Sekarang kita bisa menyimpan file dengan flash disk ataupun Google Drive. Apalagi sekarang pemerintah telah mengeluarkan akun Belajar ID yang kapasitasnya tidak terbatas. Kemudian kita lihat juga adanya perbedaan keinginan ataupun cita-cita dulu dan sekarang. Dulu cita-cita lebih pada profesi yang sudah ada, contohnya guru, polisi, dokter, tentara, pilot, dan lain-lain. Sekarang lebih banyak yang berkaitan dengan bidang digital. Contohnya adalah programmer, gamer, YouTuber, influencer, pembuat animasi kartun, dan lain sebagainya. Kemudian, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita harus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Menurut hasil penelitian, mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Jadi, rancangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan siswa, pendapat dari berbagai ahli atau orang tua atau tokoh, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai perwujudan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Sebagai guru bisa terus belajar untuk bisa mengklasifikasikan pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Orang tua bisa memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya. Pemerintah harus terus bisa mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan?
Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang dan belajar bersama? Dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Jawaban dari semua pertanyaan itu adalah lingkungan sekitar yang selalu berubah. Dan kita harus ingat bahwa lingkungan belajar siswa itu beragam. Ada yang lingkungan sekolahnya berada di pesisir pantai, ada yang ada di pegunungan, bahkan di perkotaan. Nah, perubahan apa saja yang terjadi di sekolah? Apakah ada yang mempengaruhi atau merubah guru dan siswa? Disinilah pemerintah harus memperhatikan semuanya dengan proses adaptasi yang dikenal dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Adapun langkah-langkah pengembangan dalam KOSP diantaranya adalah diagnosis kebutuhan, kemudian perumusan tujuan, yang ketiga pemilihan dan pengorganisasian materi, yang keempat pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah pengembangan alat evaluasi. Sekian pemaparan dari saya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.